Pernah kepikiran nggak sih, gimana seorang peretas atau hacker melihat dunia digital kita? Bukan kayak kita, pengguna biasa, tapi lebih seperti pemburu yang terus-menerus mencari celah, kelemahan, dan, ya, pintu masuk tersembunyi. Untuk bisa melindungi diri, kita harus mulai dengan memahami cara mereka berpikir. Buat seorang peretas, setiap aplikasi, website, atau jaringan itu pada dasarnya adalah sebuah teka-teki besar yang nunggu buat dipecahkan. Sebuah labirin digital yang punya hadiah di tengah-tengahnya. Yuk kita coba selami pikiran mereka. Prinsip dasarnya sebetulnya simpel banget. Kalau kita mau membangun pertahanan yang lebih kokoh, kita justru harus mengadopsi pola pikir ofensif. Kita akan belajar cara menyerang, bukan untuk merusak, tapi untuk memperkuat. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Adrian Prutello, dalam bukunya, meletakkan dasar pemikiran ini. Ini adalah panduan langsung dari ahlinya untuk melihat sistem kita dari sudut pandang yang paling kritis, yaitu sudut pandang si penyerang. Nah, ini penting banget untuk dicatat. Yang kita bicarakan ini adalah penetration testing, atau sering disebut pen testing. Ini adalah aktivitas meretas yang etis dan sepenuhnya sah. Tujuannya satu, menemukan kerentanan sebelum orang yang berniat jahat menemukannya lebih dulu. Setiap ahli pasti butuh peralatannya kan? Seorang peretas etis juga sama. Sebelum kita mulai misi simulasi kita, mari kita intip dulu apa saja sih isi dari kotak peralatan digital mereka. Gini deh, analoginya. Kamu kan nggak mungkin bawa mobil keluarga untuk balapan di sirkuit kan? Sama persis di sini. Sistem operasi biasa kayak Windows atau macOS itu dirancang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi distro pen testing kayak Kali Linux itu lingkungan yang khusus dibuat dan sudah dipersenjatai dengan ratusan alat peretasan. Salah satu alat yang paling penting itu namanya attack proxy. Anggap saja ini seperti seorang penjaga gerbang yang super teliti. Dia bisa menghentikan, memeriksa, bahkan mengubah pesan apapun yang lewat sebelum sampai ke tujuannya. Jadi, dia punya 3 fungsi utama yang krusial. Pertama, mencegat. Semua komunikasi bisa dihentikan sementara. Kedua, memeriksa. Setiap detail data bisa dilihat dan dianalisis. Dan yang paling hebat, memodifikasi. Kemampuan untuk mengubah permintaan apapun untuk mengelabui server dan menguji keamanannya. Oke, peralatan sudah siap. Sekarang perburuan pun dimulai. Fase ini dikenal sebagai pengintaian. Ini mirip banget kayak kerjaan detektif yang mencari petunjuk sekecil apapun untuk menemukan titik lemah dalam sebuah kasus. Prosesnya itu sangat metodis, nggak asal-asalan. Dimulai dengan pemetaan target, yaitu memindai semua pintu dan jendela untuk lihat mana yang terbuka. Dilanjutkan dengan penemuan konten, mencari-cari file atau direktori yang mungkin disembunyikan. Terakhir ada yang namanya brute forcing, di mana kita secara sistematis mencoba setiap kombinasi kunci untuk membuka pintu yang terkunci. Nah, ada beberapa pendekatan dalam penyelidikan ini. Dalam tes white box, Anda seolah-olah punya cetak biru lengkap sistemnya, seperti seorang developer. Kalau gray box, Anda punya akses terbatas, mungkin sebagai pengguna biasa. Dan yang paling menantang, black box. Anda berperan sebagai penyerang dari luar, tanpa pengetahuan awal sama sekali. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Mari kita lihat gimana semua persiapan ini bisa berujung pada eksploitasi satu kelemahan kecil yang sering terlewatkan, tapi dampaknya bisa sangat fatal. Lihat URL ini. Kelihatannya sangat normal kan? Sesuatu yang kita lihat setiap hari. Server cuma diminta untuk menampilkan file bernama contact.html. Nggak ada yang aneh sama sekali. Sekarang, perhatikan perubahannya. Dengan menambahkan // yang beberapa kali, si penyerang ini pada dasarnya mencoba untuk naik level di dalam struktur direktori server. Tujuannya, dalam kasus ini, mereka mencoba naik 3 level untuk mengakses direktori sistem /etc/ dan mencuri file passwd, sebuah file yang sangat sensitif. Kalau server nggak dikonfigurasi dengan benar, trik sesederhana ini yang disebut serangan file inclusion bisa berhasil. Alih-alih menampilkan halaman kontak, server justru membocorkan file sistemnya. Cuma dari satu URL yang dimodifikasi, rahasia terdalam sebuah sistem bisa terungkap. Setelah melihat betapa mudahnya sebuah sistem bisa ditembus, mungkin rasanya jadi agak ngeri ya. Tapi tenang dulu. Mari kita balik perspektifnya dan lihat bagaimana semua pengetahuan ini justru menjadi senjata terkuat bagi mereka yang bertugas melindungi sistem. Inilah kenyataan yang kadang pahit dalam dunia keamanan siber. Pelindung harus benar di setiap titik, setiap saat. Tapi penyerang cukup menemukan satu saja kelemahan untuk berhasil. Ini pertarungan yang sangat asimetris.
Tapi disinilah letak kekuatannya. Dengan memahami pola pikir penyerang, kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap serangan, kita bisa jadi proaktif. Kita bisa mengantisipasi gerakan mereka, memperkuat setiap mata rantai pertahanan kita, dan mengubahnya menjadi sebuah strategi ketahanan yang menyeluruh. Jadi, setelah melihat dari balik mata seorang penyerang, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya aman, tapi di mana titik terlemah saya. Karena Anda bisa yakin, disitulah mereka akan mulai mencari.